Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, dulur-dulur, konco-konco channel Doa Mustajab, dimanapun panjenengan berada, saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehat dohiron wa batinan, tak kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat, pada malam ini spesial malam 1 Syuro, malam 1 Muharram 1443 Hijriyah. Ada salah satu request dari komentator yang ada di kolom komentar, ingin mengetahui rahasia di malam 1 Syuro. Baik, akan saya jelaskan dan akan saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat meluruskan yang dulunya pemahaman panjenengan semua kurang tepat setelah mendengarkan berita ini, mendengarkan penjelasan ini. Fa insyaallah akan semakin yakin, akan semakin mantap keimanan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa, malam 1 Syuro memang terkenal sakral dan penuh aura mistis bagi sebagian orang. Ingat, bagi sebagian orang. Sebenarnya ada apa di malam 1 Syuro tersebut? Sejak kecil kita sampai sekarang pun mitos malam 1 Syuro sering terdengar di telinga manakala hari pergantian tahun baru Islam tersebut semakin dekat. Betul apa betul? Saya kira tidak hanya di daerah saya sendiri, di daerah panjenengan pun seperti itu. Baik persiapan ritual apapun, pembersihan tosan aji, gaman, keris ataupun yang lainnya. Bahkan banyak cerita angker dan penuh misteri tentang malam 1 Syuro. Contohnya, malam 1 Syuro adalah lebarannya makhluk gaib. Kisah ini pasti sudah kerap terdengar di telinga panjenengan. Sebagian masyarakat pada malam 1 Syuro merupakan lebaran bagi makhluk gaib, sehingga banyak di antara mereka yang keluar dari tempat persinggahannya masing-masing. Anehnya, mitos ini kerap dikaitkan dengan adanya penampakan serta gangguan makhluk halus di malam tersebut. Entah dari mana awal mitos ini muncul, yang jelas mitos tersebut hingga kini sampai saat ini masih dipercaya. Terlalu berlebihan jika ada orang percaya bahwa malam 1 Syuro merupakan malam paling buruk dalam 1 tahun. Nah, ini yang perlu kita fahami. Jangan sampai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku channel Doa Mustajab, jangan sampai panjenengan memiliki anggapan, wah malam 1 Syuro kudu hati-hati, iki malam sialku, iki malam yang buruk dan lain sebagainya. Jangan sampai, naudzubillah. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap bahwa di bulan Syuro terdapat banyak sekali sial, bencana yang akan menimpa umat manusia. Ya mungkin karena dipercaya
ya akan terjadi. Karena apa? Ini doni ala abdi bi, sesungguhnya Allah itu ada pada perasaan, pada prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka seperti itu, ya maka akan terjadi. Tetapi kalau kita berprasangkanya baik, husnudzon sama Allah, insya Allah dijauhkan dari hal semacam itu. Maka tak heran jika orang-orang Jawa, abangan, pada zaman dahulu kerap menghindari berbagai pesta upacara pada bulan ini, termasuk perkawinan dan hajat-hajat lain. Dan lain sisi, masyarakat Kejawen meyakini bahwa musibah dan bencana dapat ditolak dengan cara melakukan ritual tertentu. Karena itulah kemudian dikenal berbagai tradisi malam satu suro seperti ngeruat atau buang sial. Yang kedua, mitos yang kedua, misteri yang kedua, kembalinya arwah leluhur ke rumah. Sebagian masyarakat Jawa pada masa lalu lebih sakral lagi dalam menanggapi datangnya pergantian tahun Hijriyah. Banyak di antara mereka yang meyakini bahwa di malam satu suro arwah leluhur yang telah meninggal dunia akan kembali dan mendatangi keluarganya di rumah. Bukan hanya itu saja, bahkan beberapa orang menambahkan peristiwa lebih serem lagi, di mana mereka meyakini jika pada malam satu suro arwah dari orang-orang yang menjadi tumbal pesugihan akan dilepaskan dan diberi kebebasan pada malam tersebut sebagai hadiah pengabdiannya selama setahun penuh. Nah, demikianlah mitos-mitos di malam satu suro yang diyakini sebagian masyarakat awam. Ini hanya segelintir, hanya 2 poin saja yang saya sampaikan. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukmin yang memegang teguh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya tidak memakan dan menelan mentah-mentah cerita tentang angkernya malam satu suro seperti yang saya sebutkan di atas. Namun dalam hal ini kita harus kembalikan masalah ini ke Quran, kepada Al-Hadis dan tuntunan para ulama dalam menanggapi fenomena malam satu suro. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu tadi mitos-mitos yang beredar di masyarakat awam dan yang sering kita dengarkan mitos seperti itu. Baik, bulan Muharram termasuk adalah bulan haram atau bulan mulia. Haram itu maksudnya mulia. Dalam agama ini bulan Muharram dikenal oleh orang Jawa dengan bulan Suro, merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram atau bulan suci, bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Quran surah At-Taubah ayat 36. Masya Allah. Lalu apa saja 4 bulan suci tersebut? Dari Abu Bakrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab, Mudhar,
yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kenapa bulan-bulan tersebut disebut bulan haram? Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, dinamakan bulan haram karena dua makna. Pertama, pada bulan tersebut diharamkan bagi pembunuhan, berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Adalah hal yang aneh jika mengaitkan bulan haram, bulan yang suci tadi dengan bulan yang sial. Hanya orang yang tidak beragama Islam yang menganggap bulan Syura penuh sial, karena dalam Islam sendiri Muharram termasuk salah satu bulan yang dimuliakan. Mohon maaf saudara-saudara jika kita dulu beranggapan bahwa bulan haram adalah bulan yang mistis, bulan yang angker, maka kita perlu tabayun terlebih dahulu. Sedangkan di sisi Allah, bulan Muharram atau bulan Syura itu adalah bulan yang mulia baginya. Sedangkan terkait masalah kembalinya arwah ke rumah di dunia, silahkan Anda baca ulasannya. Tiap malam ini arwah orang mukmin akan pulang ke rumahnya. Bulan Muharram adalah syahrullah, suri tauladan dan panutan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada syahrullah, yaitu di bulan Allah yang disebut Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidh Abdul Fadil Al-Iraqi mengatakan dalam Syarah Tirmidzi, apa hikmah bulan Muharram disebut dengan syahrullah, padahal semua bulan adalah milik Allah? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, disebut demikian karena di bulan Muharram ini diharamkan pembunuhan. Juga bulan Muharram adalah bulan pertama dalam setahun. Orang Jawa mengatakan galengane tahun. Bulan ini disandarkan pada Allah sehingga disebut syahrullah atau bulan Allah, untuk menunjukkan istimewanya bulan ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah Ta'ala kecuali bulan Allah, yaitu Muharram. Jelaslah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat utama dan dimuliakan dalam ajaran Islam. Namun tidak demikian dengan anggapan kebanyakan orang awam. Mereka hanya mengikuti atau mendengar cerita dari leluhurnya, dari orang terdahulu. Mereka menganggap bulan Syura adalah bulan penuh musibah, syarat bencana, penuh sial, bulan keramat, dan sangat sakral. Itulah berbagai tanggapan terkait bulan Syura atau bulan Muharram. Yang terpenting saudaraku, setelah panjenengan mendengarkan penjelasan ini, marilah kita merubah mindset kita. Kita merubah pola pikir kita agar apa? Kita tidak terlalu bersuudzon kepada Allah
kita tidak terlalu tersekat oleh omongan-omongan tadi, tersekat oleh mitos-mitos tadi. Cari ulama, cari guru, kiai, ustadz, minta amalan pada bulan Muharram. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan, insya Allah kita akan diberikan keberkahan dalam hidup kita memulai dalam tahun pertama ini. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sedikit kita menyinggung tentang ritual-ritual yang sering dilakukan orang Jawa atau orang terdahulu dalam menyikapi datangnya atau pergantian bulan Muharram, pergantian tahun di bulan Hijriah ini. Di antaranya adalah acara ruatan, yang berarti pembersihan. Mereka yang diruat diyakini akan terbebas dari sukerto atau kekotoran. Jadi ada beberapa kriteria bagi yang harus diruat, antara lain ontang-anting, putra putri tunggal, kedono kedini, sepasang putra putri, sendang kapit pancuran, satu putra diapit dua putri. Mereka yang lahir seperti ini menjadi mangsa empuk Bathara Kala, simbol kejahatan. Karena kesialan bulan Suro ini pula, sampai-sampai sebagian orang tua menasehati anaknya seperti ini. Nak, hati-hati di bulan ini, jangan sering kebut-kebutan, nanti bisa celaka. Ini bulan Suro loh. Pertama, karena bulan ini adalah bulan sial, sebagian orang tidak mau melakukan hajatan nikah dan sebagainya. Berikutnya, jika melakukan hajatan pada bulan ini maka akan mendapatkan berbagai musibah. Acara pernikahannya tidak lancar, bisa menimbulkan keretaan rumah tangga, anaknya akan terlihat cacat dan banyak mitos lain sebagainya. Itulah berbagai anggapan mistis masyarakat awam terkait bulan Suro dan kesialan di dalamnya. Ketahuilah saudaraku, bahwa sikap-sikap di atas tidaklah keluar dari dua hal, yaitu mencela waktu dan beranggapan sial dengan waktu tertentu. Karena ingatlah bahwa mengatakan satu waktu atau bulan tertentu adalah bulan penuh musibah dan penuh kesialan itu sama saja dengan mencela waktu. Misteri malam Suro menurut Islam, dalam ajaran Islam sendiri, mencela waktu termasuk bukan hukumnya. Mencela waktu termasuk bulan, hukumnya adalah haram. Ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Mereka menganggap bahwa yang membinasakan dan mencelakakan mereka adalah waktu. Allah pun mencela perbuatan mereka ini, sebagaimana pernah dijelaskan dalam firman-Nya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun. Perlu diketahui saudaraku, bahwa mencela waktu bisa membuat kita terjerumus dalam dosa, bahkan bisa membuat kita terjerumus dalam syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Naudzubillah ya Allah.
Syekh Muhammad bin Shalih dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Mencela waktu itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, jika dimaksudkan hanya sekedar berita dan bukanlah celaan, kasus semacam ini diperbolehkan. Misalnya ucapan, kita sangat lelah karena hari ini sangat panas, atau semacamnya. Hal ini diperbolehkan karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Yang kedua, jika menganggap bahwa waktulah pelaku, yaitu yang membolak-balikkan perkara menjadi baik dan buruk, maka ini bisa termasuk syirik akbar. Karena hal ini berarti kita meyakini bahwa ada pencipta bersama Allah, yaitu kita, menyandarkan berbagai kejadian pada selain Allah. Barang siapa meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Na'udzubillah. Ketiga, jika mencela waktu karena waktu adalah tempat terjadinya perkara yang dibenci, maka ini adalah haram dan tidak sampai derajat syirik. Tindakan semacam ini termasuk tindakan bodoh atau dungu yang menunjukkan kurangnya akal dan kurangnya ilmu agama. Hakikat mencela waktu sama saja dengan mencela Allah, karena dialah yang mengatur waktu. Di waktu tersebut dia menghendaki adanya kebaikan maupun kejelekan. Maka waktu bukanlah pelaku. Tindakan mencela waktu semacam ini bukanlah bentuk kefakiran, karena orang yang melakukan tidaklah mencela Allah secara langsung. Maka perhatikanlah wahai saudaraku, dulur-dulur, konco-konco, mengatakan bahwa malam tertentu atau bulan tertentu adalah bulan sial, bulan cilaka, atau bulan penuh bala bencana. Ini sama saja dengan mencela waktu, dan ini adalah sesuatu yang terlarang. Mencela waktu bisa jadi haram, bahkan bisa termasuk perbuatan syirik. Hati-hatilah dengan melakukan perbuatan semacam ini. Oleh karena itu, jagalah selalu lisan ini dari banyak mencela. Jagalah hati yang selalu merasa gusar dan tidak tenang ketika bertemu dengan satu waktu atau bulan yang kita anggap membawa malapetaka. Semoga kita dijauhkan dari berbagai pemikiran dan ajaran yang rada sesat, yang sama sekali tidak ada tuntunannya dari Rasulullah dan para ulama, para kiai. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad Edward, dikutip dari tribunnews.com, disuarakan oleh Rohman Sabarudin, Doa Mustajab Channel. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.